Nah, kalau udah gini pasti masaknya jadi tambah semangat. Soalnya apa? Karena udah tahu bumbu-bumbu dasarnya apa, terus juga udah tahu gimana cara nyimpennya biar banget gampang buat dipakai. Penasaran gimana caranya? Tontonin video gua tips and trick gimana caranya menyimpan dan juga aneka bahan-bahan wajib di dapur kalian. Oke? Oke, jadi buat teman-teman, ini adalah saran gue kalau teman-teman pengen punya stok bumbu yang wajib ada di dapur teman-teman. Karena dengan bahan-bahan ini teman-teman udah pasti bisa banyak banget bikin aneka masakan Indonesia. Nah, jadi bahan-bahan rempah ini sebenarnya dibagi, ada rempah kering, terus ada rempah rimpang-rimpangan, ya. Terus ada bawang-bawangan dan juga ada si rempah yang pedas, si cabai dan juga yang berdaun. Ya, ini udah jadi apa ya, kalau gue belanja tuh bahan ini pokoknya pasti akan selalu gue beli pas belanja gede atau pas kurang, ya. Terus kalau misalkan mau simpel gimana? Mau simpel gampang banget. Kalau mau simpel buat gue yang penting ada bawang merah, ada bawang putih, terus ada jahe, ya. Terus ada nih daun-daunan nih sama lada putih tuh udah cukup tuh buat bikin aneka masakan juga. Cuman kalau pengen lengkap yang harus disediakan adalah bahan-bahan ini, ya. Nah, tentunya bahan-bahan ini yang pasti buat teman-teman paling bagus ya sebenarnya belinya tidak berlebihan. Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pemakaian. Jadi kayak kalau misalkan menurut kamu tuh masak nggak tiap hari gitu ya, masak mungkin seminggu cuman 3 kali gitu, atau enggak sebulan cuman 2 kali, ya nggak usah belanja punya rempah-rempah kayak gini pas kebutuhannya ada aja. Jadi belanjanya juga lebih sedikit. Saran gue kayak mungkin bisa belanja cuma setengah on kalau misalkan jarang masak, ya. Kalau misalkan sering masak, si rempah-rempahnya bisa dibelanjain agak lebih banyak lagi. Nah, di rempah-rempah ini ada rempah-rempah yang memang sifatnya dia jauh lebih tahan lama, ya. Itu contohnya adalah rempah-rempah kering, ya. Ini ada kemiri, ada ketumbar, ada lada nih. Nah, kalau gue suka sebenarnya lada itu jangan dihalusin semuanya, ya. Jadi kalau misalkan mau buat persiapan masak seminggu, halusin secukupnya aja buat seminggu deh, jangan semuanya. Karena kalau misalkan dia masih utuh begini biasanya tuh aromanya lebih kencang ya dibanding kalau yang sudah dihaluskan. Ya, terus ada kayu manis dan yang di bawah ini semua ini rempah-rempah kering yang memang mereka sifatnya tahan lebih lama. Setelah itu yang kedua yang agak tahan lebih lama adalah rempah-rempah rimpang-rimpangan atau akar-akaran ya. Ini ada kencur, terus ada kunyit, jahe, temu kunci sama lengkuas tuh mereka sifatnya lebih tahan lama. Ya, setelah itu baru yang agak lebih fresh ya. Ada cabai dan juga bawang. Nah, cabai yang bawang itu lebih tahan lamaan bawang. Terus gimana sih cara nyimpennya atau gimana sih kalau misalkan rempah-rempah, ambil contoh rempah-rempah rimpang-rimpangan ini ketika disimpan terlalu lama. Nah, biasanya kan disimpan terlalu lama berarti dia akan semakin menyusut dan kadar airnya sudah semakin hilang. Ya. Paling gampang adalah kalau udah kayak gitu kejadiannya bisa dipotong-potong, dikeringkan, ya. Keringkan bisa di bawah matahari atau bisa menggunakan oven dengan low temperatur ya. Pasang aja temperaturnya di 80-90 derajat, dimasukin ke dalam oven, didiemin sampai dia kering. Atau kalau ada yang punya dehydrator itu akan lebih bagus ya. Itu bisa lebih keringnya juga lebih bagus, keringnya juga nggak yang kaget karena dia benar-benar low temperatur banget. Nah, daun-daunan ini juga bisa disimpan dalam keadaan nanti kalau sudah kering ya. Tapi untuk menjaga ini nanti simpannya bisa di dalam kulkas. Nah, terus gimana sih tipsnya? Nah, untuk menyimpan bahan-bahan ini berarti teman-teman akan membutuhkan beberapa alat bantu untuk menyimpan agar lebih baik ya. Pertama ini ada keranjang seperti ini. Dan juga toples ya. Label sama ada plastik ziplock ya. Oh, satu lagi yang ketinggalan.
tisu ya, atau kitchen napkin. Nah, gimana cara nyimpennya? Yuk kita langsung mulai untuk menyimpan rempah-rempah yang kering dulu. Nah, untuk menyimpan ini kamu akan membutuhkan toples ya, terus ada label dan tentunya alat tulis ya. Ini untuk mempermudah kamu ketika mencari bahan-bahannya. Ya, pertama aku akan bikin tulisan dulu. Nah, terus ini aku masukin ke dalam toplesnya. Nah, setelah itu kita tempel dengan labelnya. Jadi gampang nanti ketika butuh ya, ketika butuh sesuatu udah kelihatan tuh, kan disusun di atas rak gitu ya, atau di tempat kamu naruh, udah tahu. Oh, saya butuhnya ini berarti saya akan ambil. Kita masukin sisanya. Ya, ini udah dikasih label, udah sesuai kayak gini, jadi nanti kamu tinggal lihat aja mana yang mau diambil, jadi ketahuan itu isinya apa. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan bahan-bahan rimpang-rimpangan ya. Jadi kalau nyimpan bahan-bahan rimpang-rimpangan itu, yang perlu dilakukan adalah kamu akan membutuhkan keranjang seperti ini ya, yang memiliki apa ya, lubang-lubang yang biasanya tuh aliran udara tuh bagus untuk ngelewatin sini, karena dia nggak boleh ada kelembapan di situ ya. Ini ada keranjang udah, terus gua akan kasih tisu satu buat alas aja ini ya. Ini boleh mau pakai besek pun juga boleh ya. Terus selanjutnya kita ambil jahe. Nah, tinggal disimpan di dalam sini ya. Terus ini ada temu kunci, akhirnya lengkuas. Kunyit. Terus kencur. Kamu bisa simpan tempat kayak gini ya. Nah, terus taruh di dapur di area yang dia cukup berangin ya, pokoknya udaranya muter aja. Terus jangan dekat-dekat sama kompor, jangan terlalu dekat juga. Kalau misalkan kamu punya kulkas kayak gini nih, jangan taruh pas samping kulkas, agak pinggirin dikit, yang penting aliran udaranya dia lebih lancar. Nah, terus biasanya kalau beli dari pasar tuh kayak jahe, kayak kencur, lengkuas, ataupun kunyit suka ada tanahnya. Nah, tipsnya adalah habis beli direndam dulu ya, direndam dulu kurang lebih sejam 2 jam, terus bersihin dulu tanah-tanahnya, sudah bersih dikeringin, dijemur ya. Dijemur, habis itu baru bisa disimpan kayak gini. Jadi bener-bener yang disimpan di sini udah bersih, nggak ada tanahnya dan siap langsung dipakai, tinggal kupas pakai ya. Jadi dapur teman-teman juga jauh lebih bersih jadinya ya. Ini aku mau taruh belakang dulu, ini juga akan aku taruh belakang. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan bawang ya. Jadi kalau nyimpan bawang itu yang paling benar adalah itu harus bagus untuk aliran udaranya, dan bawang itu tidak boleh langsung nyentuh area datar ya, kayak misalkan meja gitu tuh, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa nyimpan di wadah kayak gini, karena dia kan juga nanti dia tidak akan langsung nyentuh ke area meja, masih ada landasannya. Jadi kalau misalkan kayak beli bawang taruh di dalam plastik, biasanya tuh kalau kalian taruh gitu aja ntar lama-lama dia akan cepat busuk. Jadi untuk menjaga bawang biar nggak cepat busuk, yaitu yang perlu diperhatikan adalah aliran udaranya. Nah, ini ada bawang merah, langsung
Susun aja, taruh di sini ya. Bawang putih kita langsung susun saja. Kuncinya adalah dia harus aliran udaranya lancar di dalam wadah penyimpanan. Ini udah, terus kita bisa simpan kurang lebih sama tadi seperti nyimpan rimpang-rimpangan ya. Ini gue taruh belakang. Dan ada satu tip lagi untuk nyimpan bawang yang sudah dikupas. Nah, kalau udah dikupas berarti taruh dalam wadah. Nah, wadahnya itu kita bisa nanti kasih pakai 1 lembar atau 2 lembar kitchen napkin kayak gini gitu ya, dilandasin, habis itu ditutup, simpen dalam kulkas. Itu juga lumayan akan tahan lama. Yang penting gimana caranya ada media untuk menyerap si kelembapannya. Nah, selanjutnya gue akan nyimpen cabai ya. Berarti yang diperlukan adalah plastik ziplock. Sini udah ada ziplock. Pertama kita ambil tisu. Sama prinsipnya adalah kita harus mencoba sebagaimana mungkin untuk menghilangkan istilahnya ya, itu kadar kelembapannya, untuk mengurangi itu biar tahan lebih lama di dalam penyimpanan. Kita masukin cabenya. Nah, terus kita kurangi udaranya, tutup. Nah, akan lebih baik kalau ada ziplock yang modelnya seperti ini ya. Kita bisa cantumin tanggalnya. Kayak tanggal hari ini adalah tanggal 30, berarti aku akan tulis 30 bulan 8 tahun 22. Lalu kontennya kita tulis cabai rawit. Nah, kamu bisa simpan ini di dalam lemari pendingin. Ya, selanjutnya daun-daunan ya. Daun-daunan juga sebenarnya sama aja sama cabai-cabai tadi ya. Pakai ziplock, terus pakai ini. Atau enggak kalau punya tempat kayak kotak gitu ya, biasanya itu juga bisa dipakai ya. Jadi kayak misalkan kotak gitu dikasih tisu dulu buat nyerap kelembapan, habis itu dimasukin. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya dia untuk mengurangi kelembapan aja. Karena kalau misalkan lembab itu berarti adalah gampang memulai untuk bahan itu nanti cepat membusuk lah ya. Ini gue masukin dalam untuk penyimpanan. Atau kalau mau praktis ya, teman-teman juga bisa menyimpan ini biar lebih lama lagi itu dengan cara dikeringin dulu aja ya. Kayak tadi gue bilang bisa pakai oven ataupun bisa dijemur di bawah matahari. Itu nanti dia akan kering sendiri pelan-pelan. Nah, tapi syaratnya kering adalah yaitu harus menghindari dari kadar kelembapan. Dan terakhir sereh. Yang aku kasih. Nanti kita tinggal simpan di dalam kulkas. Oke, jadi begitulah kurang lebih gimana caranya dan itulah bumbu-bumbu yang wajib banget
kalian punya di dapur, khususnya untuk dapurnya orang Indonesia versi gue ya. Jadi itu bahan-bahan yang wajib ada di dapur, itu akan membantu segala urusan masak-memasak kalian dan begitulah cara menyimpannya. Tuh dia. Ya, bisa dilihat di belakang ya. Udah bagus, butuh apa tinggal ambil, tinggal pakai. Pokoknya gampang banget. Thank you udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya. Dan yang penting tetap di Masak Pro TV enaknya ngeri-ngeri dah.